Honda sepertinya ingin membentuk pasar baru, yang mana mereka ingin bermain di segmen motor listrik dengan mengeluarkan beberapa motor listrik. Dan salah satu motor listrik Honda yang paling fenomenal dalam beberapa bulan terakhir, tentu aja Honda QV. Honda QV adalah sepeda motor listrik atau EV entry level yang termasuk dalam skema QUV atau Compact Utility Vehicle E-Series dari Honda. Namun apa yang bikin motor ini menjadi motor yang fenomenal? Tentu aja karena harga motor ini mahal banget. Motor ini dijual mulai dari 50 juta rupiah di Indonesia. Dengan harga yang sangat tinggi tersebut dan pasar motor listrik yang masih kecil banget di Indonesia, akhirnya Honda QV tidak laku. Dengan adanya hal tersebut, Honda Indonesia atau AHM memutuskan untuk mendiskon gila-gilaan semua motor listriknya. Tapi kita fokus di Honda QV aja ya. Jadi Honda QV memiliki harga dasar di 54 juta rupiah, tapi setelah didiskon, motor ini cuma memiliki harga di 19 juta rupiah. Dan ya, setelah didiskon gede-gedean, akhirnya motor ini laku juga. Namun siapa yang membeli motor ini? Jawabannya, orang FOMO yang ingin merasakan motor listrik dan pengepul. Maksudnya gimana pengepul? Ya, orang-orang yang membeli motor terus dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Namun apakah Honda QV bisa memiliki harga jual kembali yang lebih tinggi? Jika dibeli secara diskon, tentu aja hal ini bisa terjadi. Dan ya, jika kita lihat sekarang, harga bekas Honda QV lebih mahal daripada harga diskonnya. Bahkan jika kalian menjual motor ini dengan harga 28 juta, lumayan cepat lakunya. Pertanyaannya, apakah Honda QV adalah motor gorengan yang menjanjikan? Jawabannya tentu aja tidak. Kenapa? Ya karena itu kemarin cuma momentum aja. Jadi gini, sebenarnya saya sudah mengira hal ini akan terjadi dan saya sebenarnya sempat ingin membeli Honda QV. Di pikiran saya ingin pakai sebentar dan langsung jual, pasti harganya akan naik. Tapi sayangnya entah kenapa saya agak susah mendapatkan Honda QV dan selalu ditawarkan Honda listrik yang lainnya. Dengan kondisi begitu, akhirnya saya tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli Honda QV. Dan kalau perihal Honda QV nggak bisa dijadikan bahan gorengan, tentu aja dengan harga normal kalian nggak mungkin bisa menaikkan harga motor ini. Tapi kenapa harga Honda QV saat ini bisa lebih mahal daripada harga barunya? Jawabannya tentu aja sederhana, karena diskonnya udah nggak ada lagi. Harganya udah balik normal lagi. Selain itu juga penjualan Honda QV dengan harga diskon terbilang biasa aja, nggak ada yang sampai belasan ribu unit. Jika kita lihat data yang ada, Honda QV dalam periode diskon, Honda memiliki stok kurang lebih 5.000 unit untuk event PRJ. Dan motor listrik Honda ini termasuk QV, EM1 dan Icon E hanya terjual sebanyak 300 unit aja. Kemudian di luar Jakarta Fair, Honda QV juga hanya terjual sebanyak 200 unit aja untuk wilayah Jabodetabek. Jika dilihat dari data kasarnya aja, Honda QV tidak laku lebih dari 1000 unit di periode kemarin, yang berarti jumlahnya cukup terbatas. Dan karena hal inilah, fenomena ini mirip seperti motor limited edition. Kalau udah ada fenomena ini, tentu aja harga motornya bisa kegoreng. Terlebih lagi jika kita lihat kondisinya, banyak yang menjual Honda QV secara bekas tapi dengan pemakaian yang masih minim banget dan dijual masih di bawah harga normal Honda QV. Dengan adanya hal ini, tentu aja 28 juta masih terasa sangat masuk akal untuk sebuah motor yang harga barunya bisa sampai 60 juta rupiah. Iya kan? Terlebih lagi, jika Honda tidak melakukan diskon lagi untuk Honda QV, tentu aja harga bekas Honda QV akan bertahan di angka segitu atau bahkan bisa naik lagi. Jadi ya, Honda QV saat ini menjadi motor gorengan yang cukup anget dan bisa langsung dijual dengan cuan yang lumayan. Iya kan? Tapi apakah dengan uang 28 juta rupiah layak membeli Honda QV? Gimana ya? Kita lihat dulu motor listrik di rentang harga segitu. Yang pertama ada United T1800. Motor ini memiliki desain yang unik. Ya, bukan untuk semua orang. Namun motor ini memiliki mode turbo yang bisa meningkatkan kecepatan sampai 70 km per jam doang. Punya gigi mundur juga sih, tapi motor ini masih pakai kunci kontak biasa walaupun ada start stop engine. United T1800 menggunakan motor listrik 60 volt 1800 watt merek Bosch. Dan motor listrik ini memiliki rate speed di 620 rpm dan torsi maksimal di 27 Nm. Cukup besar sebenarnya. Dan motor ini memiliki baterai lithium ion yang berkapasitas 60 volt 28 Ah. Untuk motor ini dijual dengan harga mulai dari 30 juta rupiah. Kemudian ada New Gova 3. Motor ini memiliki desain layaknya sepeda listrik. Motor ini memiliki kecepatan maksimum cuma di 60 km per jam dengan tenaga maksimum di 2000 watt. Kemudian motor ini juga menggunakan baterai lithium 60 volt 40 Ah.
Dengan baterai tersebut, motor ini hanya bisa menempuh jarak hingga 70 km doang. Dengan spesifik yang ada, New Gova 3 dijual dengan harga 20 jutaan. Kemudian yang terakhir ada Davigo Dragon. Motor ini memiliki desain yang cukup oke sebenarnya. Dan motor ini memiliki motor penggerak 1800 watt atau 2000 watt dengan baterai lithium 72 volt 60 Ah. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa memiliki kecepatan maksimal di 75 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 180 sampai 200 km. Dengan hal tersebut, Davigo Dragon Lithium dijual dengan harga mulai dari 24 juta rupiah. Dari ketiga motor tersebut, kita ngomongin desain dulu ya. Honda QV menurut saya paling menarik daripada yang lainnya. Bahkan terlalu menarik untuk sebuah motor listrik. Walaupun per standar tengah yang ada di sebelah kanan agak canggung untuk estetika kaki-kakinya, tapi motor ini masih memiliki desain yang sangat bagus. Bahkan saya berani ngomong ini adalah motor listrik dengan desain yang cukup bagus. Namun bagaimana dengan performa dan jarak tempuhnya? Diketahui Honda QV memiliki tenaga maksimal di 6 kW atau setara dengan 8 horsepower di 3500 rpm dengan tenaga rata-rata di 4,2 kW. Namun torsi yang dimiliki motor ini lumayan gede, yaitu di 22 Nm di 2300 rpm. Dengan hal tersebut, motor ini bisa memiliki kecepatan maksimal di 83 km per jam dengan mode sport dan jarak tempuhnya ada di 80,7 km. Mungkin ini nggak spesial. Namun jika kita bandingkan dengan beberapa motor listrik yang tadi, Honda QV memang memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Secara performa, di atas kertas Honda QV ya bisa dibilang cukup unggul. Tapi secara jarak tempuh, Honda QV kalah dengan Davigo Dragon. Dan untuk masalah charging, ini adalah kekalahan yang lumayan besar untuk Honda QV. Karena chargingnya harus di docking dan itu cukup merepotkan. Apalagi berat baterainya yang sampai 20 kg. Tapi ya semua pasti ada plus minusnya. Dan untuk memilih motor listrik dengan harga di bawah 30 juta, kalau saya pribadi nih, walaupun sudah digoreng, jika saya ingin membeli motor listrik, Honda QV tetap menjadi pilihan utama. Kenapa? Jujur aja, saya nggak terlalu peduli dengan spesifikasi dan lainnya, karena ini ya motor listrik. Apa yang diharapkan dari motor listrik kecuali rentang jarak tempuhnya doang. Dan Honda QV, sekali lagi, ini adalah motor listrik paling ganteng yang pernah ada saat ini. Mau harganya kegoreng sampai 10 juta dari harga diskon, sepertinya motor ini masih layak dibeli asalkan KM-nya benar-benar masih wajar. Ya cukup menarik memang fenomena motor listrik yang harganya bisa kegoreng, dan Honda QV menjadi motor listrik pertama yang berhasil kegoreng harganya. Tapi kemungkinan gorengannya ya cuman sampai sini aja, ya kan? Gimana nih menurut kalian, layak nggak beli Honda QV gorengan seharga 28 juta rupiah? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.